pun sendiri itu juga sangat menantikan gitu ya, karena kan memang 2023 ya kita udah mulai produksi dan pre-produksi dan segala macam, jadi persiapannya juga cukup matang. Jadi semoga apa yang kita lakukan itu hasilnya saya pun juga baru akan lihat tuh nanti gitu pas premiere, jadi sangat menantikan. Yang lain sih kan? Aku pun juga sangat happy, tapi excited, tapi deg-degan karena aku pun sendiri belum nonton. Jadi semoga teman-teman bisa suka sih. Dan film ini menemukan penontonnya lah. Udah nonton lagi? Trailer. Nanti kita nonton bareng-bareng. Waktu itu kan perkenalan judulnya beda. Sempat kaget nggak sih dari cast sendiri kok tiba-tiba judulnya berubah? Atau malah justru lebih teman-teman lebih cocok ini gitu? Gimana tuh Kak? Kaget ya sebenarnya. Kaget sih kita sih. Tiba-tiba juga kaget kan? Kaget juga tiba-tiba dapat di 18 Desember. Tapi mungkin memang itu sudah penuh dengan consideration dari Mbak Santi, Mas Fajar dan yang pihak IDN-nya untuk memutuskan bahwa berganti nama menjadi perempuan komersial, sehingga jadi sangat nyata gitu, sama ceritanya tuh memang ternyata tuh emang klop gitu. Tapi kan untuk kalimat perempuan pembawa sial nih kesannya kalau dengar tuh Konotasinya juga negatif. Nah, kira-kira kalau dari kalian sendiri tuh mengerti kata-kata ini gimana? Makanya kita nyebut PPS. Lo benar kan? PPS. PPT. Dapat komentar negatif gitu nggak sih di media? Tapi kadang-kadang maksudnya bad comment ya is a good marketing juga gitu. Tapi kita sih berharapnya penonton bisa tidak menjudge dulu ya dari judulnya dan melihat sendiri gimana film ini mau dibawakan kemana dan menjadi diskusi tersendiri. Semoga ya memang tidak menjadi hal yang negatif untuk diterimanya. Dan saya rasa penonton Indonesia tuh udah pinter ya gitu, maksudnya untuk membawa sampai sejauh itu bahwa menjadi konotatif sih kayaknya nggak kebayang sih kalau sampai ke sejauh itu gitu. Tapi memang kenapa pastinya ada alasan tersendiri gitu untuk berganti judul, dan memang filmnya menceritakan tentang perempuan yang membawa sial gitu. Jadi nggak ada, kalau dari saya ataupun yang lain, mungkin dari Clara juga atau dari saya juga nggak ada sih rasa gimana gitu. Layanan sedikit cerita yang katanya takut satu scene dengan yang itu setakut itu atau gimana? Iya sih, itu jujur takut sih saya. Karena kan beneran ditiup kan ceritanya gitu. Maksudnya lebih kepada ini sesuatu hal yang tidak bisa kita anggap enteng juga gitu. Tapi kan juga harus tahu bahwa boundariesnya ini kita sedang berkarya gitu loh. Itu kan mesti dijagain, makanya kan saya juga ngobrol sama Mas Fajar untuk apa sih namanya tuh apa sih namanya? Diskusi. Bukan apanya namanya? Apa sih? Logat. Mantranya itu tidak sebenarnya gitu, karena itu saya beneran bahunya ditiup dan segala macam gitu. Memang experience-nya tuh sangat jujur ya, gue gak kenapa-napa nih gitu. Tapi ternyata tadi pas dilihat itu di trailer ini ya sesuatu hal yang magic. Sebenarnya penakut nggak sih dirimu? Sama Clara? Sama enggak? Magis. Penakut nggak, Dewa? Apa? Sama Ben aku takut. Benny. Nah, ini kan ngambil ini kan ngambil tradisi yang udah ada gitu. Tapi dari masing-masing teman-teman di depan ini sebenarnya tahu nggak sih, atau pas baru main di film ini, oh ternyata ada ya gitu. Kalau saya baru tahu. Aku baru tahu juga sih. Baru tahu ya. Cuma mungkin Ben lebih udah tahu. Yang kita rilis ini seharusnya adalah poster officialnya, tapi kan belum ada yang tahu waktu itu. Tapi setelah kita mendengarkan input, orang-orang jauh lebih suka yang ini. Ya udah, ini yang kita sempurnakan, dan ini akhirnya menjadi poster utama dari film Perempuan Pembawa Sial. Apa kata mereka? Menurut kamu gimana? Horor. Nah, ya udah, horor. Ini sangat powerful. Pas gimana akhirnya kita mau take itu, ya Hanun bilang
boleh nggak ada yang nemenin di dalam, karena kan kameranya dari luar semua, jadi nggak boleh ada orang lain di ruangan itu. Dan dia head to head dengan Eyang sangat takut. Wajar sih, kita juga creepy ya. Auranya kalau ngobrol sama Eyang tuh auranya memang keren banget auranya. Dengan keterlibatan ada alasan nyambung juga. Ya kalaupun itu Jawa kan, Jawa yang aku ceritakan berbeda dengan Jawa yang mungkin diceritakan ya, karena kan aku memang asli Jogja, menceritakan ketakutan itu sendiri, dan lingkungan anak-anak Jogja kan selalu banyak stigma dan banyak mistis gitu dan tahayul gitu, dan ternyata itu sebenarnya bagi orang Jawa adalah warning buat orang-orang kan, untuk supaya jangan deket-deket, supaya jangan jauh-jauh, supaya hidup tertib gitu. Jadi sebenarnya kalau kita telusurin ya tidak seperti makna yang ada sebenarnya gitu. Jadi film ini tuh mengeksplor bener nggak sih mitos itu, bener nggak sih tahayul itu. Setelah 2 kali